kekuatan dan sukacita Amin. dari bulan ke bulan, hari ke hari. Terima Amin. kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gloria bagi Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan. Allah yang bertata di atas bumi dan di surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Lagu ini familiar bagi kita semua, jadi saya expect semua untuk nyanyi yang kenceng ya. Kita sama-sama katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu. Dari pulau dan benua terdengar selalu tuh lagu pujian semua dari nama. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan siapa? Muliakan Tuhan. Kita sama-sama katakan sekali lagi, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu tuh lagu pujian semua bagi nama baru. Gloria, muliakan
Kami mengucap syukur karena kasih, setia, kesabaran, kemurahan Tuhan. Kami nikmati Ebenezer sampai saat ini. Kami merasakan pertolongan, perlindungan, penjagaan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sabar, Tuhan baik, Tuhan setia. Mohon ampun kami buat semua dosa salah kami. Amin. Kepada Tuhan dan sesama kami. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Supaya doa kami didengar Tuhan. Supaya tidak ada gap di antara kami dengan Tuhan. Karena bersekutu dengan Tuhan itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan baik. Kalau kami masih boleh beribadah dan melayani Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat dan ibadah ini kami dedikasikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap acara untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau ambil curi kemuliaan. Semua untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami undang Roh Tuhan bekerja di antara kami. Sehingga kami pulang, kami menjadi manusia yang diperbaharui. Kami hidup lebih hari lebih menyenangkan hati Tuhan. Tuhan hadir di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami, memulihkan, mengampuni, menyelamatkan, melakukan hal-hal luar biasa secara rohani dan jasmani. Kami minta dengan percaya, dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, Shalom. Hari ini kita merayakan Natal dengan tema dari PGI Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini Minggu Advent yang keempat, kali yang pertama itu bicara khusus untuk para wanita. Apa yang wanita harus lakukan sehingga Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Lalu selanjutnya anak muda dan remaja. Apa yang anak muda remaja harus lakukan agar Allah sungguh-sungguh hadir di dalam keluarganya. Dan hari ini sekolah minggu. Halo anak sekolah minggu. Halo. Itu ada banyak boneka. Nanti boleh dikasih kalau bisa jawab pertanyaan. Kita mau mendengarkan dulu, memperhatikan dengan seksama panggung boneka yang dibawakan oleh Kak Doni, Kak Lina, dan Ana. Mereka pelayanan ibadah di Gereja Kristus Yesus Puri. Dan sudah itu kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Siap? Siap? Siap apa enggak? Oke, silakan Kak. Yeah, 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 yeah.
Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Halo teman-teman semua. Wah, masih pada lemes nih. Ayo tunjukkan semangat kalian ya. Kita coba sekali lagi, oke? Halo teman-teman semua. Nah, ini baru namanya anak-anak yang ceria. Perkenalkan, namaku Casey. Siapa namaku? Iya, K-A-C-E-Y, Casey. Hari ini aku senang sekali karena sekarang sudah bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita. Coba lihat nih, bagus kan rumahku? Bagus kan? Bagus kan? Coba lihat. Lihat nih, lihat nih. Kaos kaki Natal, cek. Rumbai-rumbai, cek. Pohon Natal, cek. Apalagi ya? Kok rasa-rasanya masih ada yang kurang? Wah, ada tamu nih. Siapa ya? Bentar, bentar. Tunggu ya teman-teman. Hai Casey. Wah, bagus sekali dekorasi Natal di rumahmu. Kebetulan nih, aku datang ke sini membawakan kue-kue Natal untuk kamu. Terima kasih Ricky. Wah, semakin komplit deh suasana Natal di rumahku. Pohon sudah, rumbai sudah, kaos kaki Natal juga sudah. Tapi kok rasa-rasanya masih ada yang kurang? Apa ya? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Aku tahu nih Casey, apa yang masih kurang. Natal bukanlah Natal kalau tanpa hadiah. Jadi, kamu harus siapin beberapa hadiah untuk ditaruh di bawah pohon Natal. Itu baru namanya bener-bener komplit, plit, plit. Bener juga kamu. Natal bukanlah Natal kalau tanpa hadiah. Oke deh, aku siapin dulu hadiah Natalnya. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
Oke, Casey. Aku pulang dulu ya. Selamat mempersiapkan Natal. Nah, sekarang sudah komplit nih hadiah buat semua. Buat papa, mama, kakak, dan untuk aku juga. Tapi rasa-rasanya masih ada yang kurang. Padahal semuanya udah lengkap. Kalau menurut teman-teman di sini, apalagi ya yang kurang? Kasih tahu aku dong. Apalagi nih yang kurang? Wah, ada tamu lagi nih. Siapa ya kali ini? Sebentar. Bentar. Teman-teman, aku buka pintu dulu ya. See you. Hai Casey, aku bawa coklat Natal yang spesial banget buat kamu. Kamu kan bestinya aku. Kamu pasti suka deh. Oh, Sarah, kamu baik banget. Aku tuh memang paling suka coklat. Pasti rasanya enak sekali. Sekarang sudah ada kue Natal, coklat Natal yang spesial, dan hadiah-hadiah Natal juga. Tapi rasa-rasanya masih ada yang kurang. Apa ya? Kalau aku lihat sih, semua yang di sini sudah lengkap banget. Di rumahku malah gak sempat pasang pohon Natal. Soalnya kata papa, tahun ini aku mau diajak jalan-jalan ke luar negeri, naik pesawat. Terus aku mau nginep di hotel yang ada kolam renang dan banyak seluncurannya. Sekarang saat yang tepat untuk bersenang-senang. Libur kita having fun. Libur kita sama senang. Libur kita having fun. Libur kita sama senang. Oke Casey, aku pulang dulu ya. Selamat bersenang-senang di Natal ini. Bye-bye. Bener juga sih Sarah. Aku harus merencanakan liburan di Natal ini. Sebentar ya. Aku ambil handphoneku dulu. Handphoneku mana nih? Nah, ini dia handphoneku. Sekarang saatnya WA Papa. Papa, di Natal tahun ini kita harus liburan ke luar negeri. Terus kita harus nginap di hotel yang ada kolam renangnya dan banyak seluncurannya. Oke Papa? Kirim. Sekarang semuanya benar-benar komplit, plit, 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 plit. Natal bukanlah Natal kalau tanpa hadiah, liburan, dan bersenang-senang menginap di hotel. Tapi rasa-rasanya
tetap masih ada yang kurang. Kalau menurut teman-teman di sini, apa lagi ya? 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Wah, udah tamu yang keberapa ini? 1, 2, 3. Siapa ya yang datang kali ini? Sebentar ya teman-teman. Pak Uban, ada apa Pak? Oh, ini loh Dek Kesi. Pak Uban ditugaskan oleh gereja untuk mengingatkan kepada para jemaat ikutan acara Natal di gereja tahun ini. Tolong diinfo ya ke Papa dan juga ke Mama. Kalau Dek Kesi mau ikutan ya juga boleh. Tapi sebentar ini. Kok kayaknya ada wangi-wangi makanan ya? Pak Uban ini jadi lapar. Oh, ini Pak. Di rumah lagi banyak kue-kue Natal. Dan ada banyak dekorasi Natal juga. Oh iya, terus ada hadiah Natal. Dan rencananya aku juga akan jalan-jalan ke luar negeri di Natal ini. Oh, begitu. Pak Uban jadi ingat waktu kecil dulu di kampung Pak Uban juga sama seperti itu. Seperti Ndek Kesi. Pasang pohon Natal, hias rumah, bungkus-bungkus kado, sediakan kue-kue Natal. Ya, sederhana saja, tapi ya menyenangkan sekali. Natal memang selalu menjadi hari yang spesial bagi kita semua. Tapi Dek Kesi dan juga semua adik-adik yang ada di tempat ini, saudara-saudari, Bapak Ibu, Pak Uban hari ini mau mengingatkan bahwa Natal yang sesungguhnya adalah kita merayakan lahirnya Yesus, Sang Juru Selamat. Dan saat merayakan Natal, kita semua diajak untuk mengingat kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Yesus lahir ke dalam dunia bukan hanya untuk Kesi, bukan hanya untuk Pak Uban, tapi untuk semua adik-adik yang ada di sini. Dan juga untuk Papa, untuk Mama yang hadir di sini. Melalui kelahiran Yesus dan karya keselamatannya di atas kayu salib, setiap dosa dihapuskan dan setiap hubungan yang rusak telah dipulihkan. Mari kita semua merayakan Natal bersama dengan keluarga dan kita bagikan pengalaman kasih Tuhan yang besar ini kepada semua orang di sekitar kita. Gitu loh. Jadi selamat Natal ya. Loh. Waduh. Maaf ya. Pak Uban jadi kepanjangan ngomongnya. Mana ini Dek Kesi? Dek Kesi? Dek Kesi? Iya Pak Uban, aku di sini. Lagi duduk bersama teman-teman dengerin nasihat Pak Uban. Terima kasih ya Pak Uban. Hari ini aku diingatkan bahwa Natal bukan hanya tentang pohon Natal, dekorasi, kue-kue Natal, dan hadiah.
Tetapi Natal yang sesungguhnya adalah lahirnya Yesus, juru selamat dunia untuk kita semua. Selamat Natal untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. One night into the darkness, one star shining the brightest. Heaven couldn't contain the greatest news. Shepherds couldn't believe it. Wise men wanted to see it. God was sending His only Son to earth. Can you hear the sound? The angels singing out. Joy, sing it, shout it, tell all the world about it. God is with us, God is with us. Joy, this is the season, now we have a reason. God is with us, and this is Christmas. La 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 la, hallelujah. La la la, hallelujah. La 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 la, hallelujah. This is Christmas. Tell all your friends, tell everyone, come celebrate. It's just begun, Put your hands up in the air, 'cause it's Christmas everywhere. Get ready to move, 'cause we know it's true. Say joy, sing and shout it, tell all the world about it. God is with us. Say God is with us. Joy, this is the season, now we have a reason. God is with us, and this is Christmas. La 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 la, hallelujah. La la la, hallelujah. La 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 la, hallelujah. This is Christmas. La 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 la, hallelujah. La la la, hallelujah. La 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 la, hallelujah. This is Christmas. Terima kasih Kak Doni, terima kasih Kak Lina, terima kasih Ana. Tuhan Yesus memberkati lebih dahsyat. Amin. Oke. Shalom saudara-saudara semua. Shalom anak-anak sekolah minggu. Nanti akan ada pertanyaan yang bisa jawab dengan tepat. Maju ke depan, boleh ambil boneka. Siapa mau boneka? Harus yang bisa jawab. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan, tidak terlalu lama. Temanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ayatnya dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Ini tema nasional dari Persatuan Gereja Indonesia dan Komisi Wali Gereja Indonesia. Ada lilin dipasang. Hari ini full, warnanya ungu. Ini masa Advent yang keempat, di mana kita merayakan, memperingati yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia sangat mengasihi manusia. Dia tidak mau manusia masuk ke dalam neraka. Karena semua manusia telah berdosa, akibatnya kehilangan kemuliaan Allah dan tujuannya kemana? Neraka. Tuhan gak mau, Tuhan sayang.
Makanya Tuhan datang. Tuhan menjelma menjadi manusia. Ia lahir, ia mati di kayu salib, dan ia bangkit, lalu ia naik ke sorga, dan dikatakan di Alkitab, dia akan datang kedua kali. Jadi masa Advent adalah masa mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi tanda-tandanya sudah dikasih tahu. Kalau kita rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin sekolah minggu, tentu kita tahu. Karena firman Tuhan menjelaskan tanda-tandanya. Nah, jadi dua hal itu. Jadi nanti tanggal 24 lilinnya ganti semua warna putih. Ya, sekarang masih masa Advent menurut kalender gereja. Hari ini kita mau belajar, ya. Advent yang pertama kita sudah lewati sampai Advent yang ketiga. Hari ini kita mau belajar apa sih yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan agar Tuhan hadir di dalam keluarga. Tuhan memulihkan keluarga. Tuhan menyelamatkan keluarga. Tuhan membuat keluarga merasakan, menikmati kehadiran Tuhan. Anak-anak juga bisa melakukannya itu dengan baik. Bukan hanya papa, mama, kakak-kakak yang besar. Mari kita lihat ayatnya. Silakan Ko Melvin. Ayat ini di dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus, mari kita baca bersama-sama. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi ayo semua kita baca. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Cerita ini kalau nanti di rumah dibaca, itu sekitar Tuhan Yesus masa remaja, umur 12. Siapa di sini umur 12? Oh iya, sekitar itu. Dikatakan Tuhan Yesus bukan tambah besar aja, bukan tambah tinggi atau tambah besar badannya, tambah apa lagi? Tambah apa tuh? Tambah apa? Hikmat. Hikmat itu kepintaran, kebijaksanaan, kemampuan. Itu berbicara mengenai kemampuan, akademis, kepintaran, juga mengenai karakter, kebiasaan sehari-hari. Sehingga apa? Tuhan Yesus makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Siapa manusianya? Bukan, ini cerita waktu itu. Untuk memotivasi kita semua, anak sekolah minggu, remaja, mama, papa, supaya kita makin tua, makin apa? Bukan hanya tua doang yang nambah, makin apa? Makin bertambah hikmat. Bukan badannya aja yang tambah gendut, tapi tambah hikmat. Siapa mau tambah bijaksana? Siapa yang mau bertambah hikmat? Nah, saya juga. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, ayatnya lagi Ko Melvin. Ternyata di dalam Matius dicatat sesudah Tuhan Yesus lahir, Maria dan Yusuf diberkati Tuhan dengan anak-anak lain. Namanya yang laki-laki siapa? Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Bukan Yudas yang menjual Tuhan Yesus loh. Siapa Yudas yang menjual Tuhan Yesus? Yudas Iskariot itu. Jadi waktu Tuhan Yesus umur sekitar 32-33 tahun, udah besar. Siapa di sini umur 32-33? Tuhan Yesus siap mati loh disalib umur itu. Jadi hidup itu bukan soal lama, soal kualitas. Amin. Ada orang yang udah tambah besar, tambah tua, tapi tetap aja tidak dewasa. Tambah oon kata Ibu Hasibuan. Jadi dewasa, kedewasaan itu bukan bicara umur. Tuhan Yesus umur 33, dia sudah menyelesaikan semua rencana Bapa.
Nah, Yesus datang ke Nazaret. Nazaret itu kampung halamannya. Siapa di sini punya kampung? Di mana kampungnya? Di Toba, di mana? Di Nias. Yosua di mana kampungnya? Di Jawa. Di Jawa. Oke, di Cengkareng kampungnya. Oke. Ya. Tuhan Yesus pulang kampung. Ngapain? Tuhan Yesus datang ke gereja, di sana mengajar firman Tuhan dan melakukan mujizat. Lalu orang kampungnya bilang begini, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Ia kan hanya anak seorang tukang kayu. Siapa maksudnya? Yusuf. Ia kan hanya anak tukang kayu. Dan kami kenal tuh Maria ibunya. Dan saudara-saudaranya yang laki-laki, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Juga saudara-saudaranya yang perempuan, gak disebut namanya. Artinya Tuhan Yesus adiknya sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Siapa yang senang punya adik banyak-banyak? Oh iya, Yosua katanya senang bu punya adik banyak-banyak. Siapa yang di sini anak paling besar? Anak paling tua, anak paling sulung? Tuhan Yesus anak paling sulung, adiknya banyak. Ada berapa yang laki? Yang benar, lakinya ada berapa? Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Perempuan banyak gak tahu, gak disebut namanya. Bagaimana mungkin ia dapat memiliki hikmat dan kuasa sebesar itu, bisa melakukan banyak mujizat? Nah, artinya kembali ke ayat yang sebelumnya di dalam Lukas. Dan Yesus, mari kita baca, makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan siapa dulu yang mengasihi dia? Adik-adiknya lah. Di dalam sejarah gereja, tidak ditulis di Alkitab, kira-kira waktu ini Yusuf, bapaknya sudah meninggoy. Apa tuh? Meninggal. Jadi sebagai anak yang paling besar, Tuhan Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya apa? Dia bertanggung jawab terhadap mamanya, terhadap adik-adiknya. Dia melakukan pekerjaan yang dia belajar dari kecil dari ayahnya, yaitu apa? Tukang kayu apa tukang roti? Tukang kayu. Dia belajar. Dia taat kepada orang tuanya. Dia melakukan tugas tanggung jawabnya. Sehingga dia jadi berkat buat keluarganya. Keluarganya merasa diberkati dengan kehadirannya. Walaupun papa mereka sudah meninggal, tapi ada Tuhan Yesus yang menjadi berkat buat adik-adiknya. Pekerjaan tukang kayu waktu itu adalah membuat peralatan-peralatan rumah yang dari kayu. Apa aja? Coba 5 peralatan rumah yang dari kayu. Centong. Kursi. Meja. Di rumah mana ada papan tulis? Adalah ya di sekolah itu. Di mana? Lemari. Pintu. AC masa dari kayu, dimarahin Pak Joni loh. Ya. Ya buat rumah. Pernah lihat rumah kayu? Di mana? Di kampung. Ya buat. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarganya. Artinya satu, Allah hadir memulihkan, menolong, menyelamatkan, mencukupkan keluarga Maria dan 4 laki-laki tadi siapa? Serta anak-anak perempuan itu melalui kehadiran kakak paling besar yang bertanggung jawab. Sekali lagi ibu tanya, siapa di sini kakak paling besar? Anak paling besar? Tiru Tuhan Yesus.
Dia bertanggung jawab untuk keluarganya, untuk adik-adiknya. Ya. Sehingga Tuhan hadir di dalam keluarga itu. Damai dan sejahtera ada. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Tuhan. Kita harus meniru siapa? Tuhan Yesus. Sebut namamu, anak sekolah minggu misalnya, dan Naomi makin bertambah besar dan bertambah nakal, gitu. Tambah pinter, tambah rajin, tambah taat, tambah apa lagi Opung? Tambah baik, tambah nurut, sehingga makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Supaya Opungnya sehat, panjang umur, karena senang ngelihat Naominya tambah besar, tambah tinggi, tambah cantik, tambah pinter, tambah taat, tambah nurut, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Siapa mau seperti Tuhan Yesus? Cuman Lala lo yang angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Ya, tambah besar, tambah berhikmat. Hikmat datangnya dari hormat atau takut akan Tuhan. Siapa yang sudah terima raport? Siapa yang nilainya merah semua? Siapa yang nilainya bagus semua? Kalau KKM juga udah bagus dong, ya. Tambah hari, tambah apa? Ayo. Pintar. Kalau mau pintar harus apa? Atau main Mobile Legend banyak-banyak? Yang bener. Iya, belajar. Iya. Tambah apa lagi? Tambah nurut. Kalau dipanggil sama papa mama, Alea. Apa langsung apa? Iya, atau pura-pura nggak denger. Tapi kalau giliran paket, denger. Jangan ya. Tambah nurut, tambah bijaksana. Tuhan hadir. Mau memberkati keluargamu. Siapa yang mau keluarganya diberkati? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu? Maju, ini udah pertanyaan. Supaya keluarganya diberkati. Supaya Tuhan hadir dalam keluarganya. Supaya Tuhan memulihkan keluarganya. Supaya Tuhan menyelamatkan keluarganya. Ayo, jawaban bebas asal jangan ngaco. Ayo. Dihitung 10 ya, lama-lama udah nggak jadi bonekanya dibuat anak remaja aja. Nah, sekarang anak sekolah minggu, ayo apa yang harus anak-anak lakukan supaya keluargamu menikmati kehadiran Tuhan? Allah melawati keluargamu. Tuhan bisa buat mujizat? Bisa. Ingat tadi di Nazaret. Tuhan bisa buat mujizat buat keluargamu. Apa yang harus kamu lakukan? Sehingga keluargamu mengalami kehadiran Tuhan. Dipulihkan, ditolong, diubahkan, diselamatkan. Apa yang harus kamu lakukan? 1. Nyanyi dulu deh sekali Korendi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Gak lama-lama, ayo kita masih mau lihat hal-hal yang lain. Mau ada pembagian kado. Siapa yang mau dapat kado? Nah, ayo cepat makanya jawab dulu. Silakan ya. Pikir, boleh bertanya ke kiri ke kanan, depan belakang boleh. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cinta
cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ye, ye, ye. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Ye, ye, ye. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi Ibu kasih tahu, Tuhan Yesus dari dia kecil sampai dia besar, dia jadi berkat untuk keluarganya. Sehingga Yesus semakin besar, tambah hikmatnya, semakin disukai oleh Allah dan manusia. Manusia mulai dari keluarganya. Ada 4 saudara laki-lakinya dan yang perempuan. Papanya meninggal, menurut sejarah gereja, Tuhan Yesus yang bertanggung jawab untuk kehidupan keluarganya. Artinya keren. Sekarang kamu, bagaimana caranya agar keluargamu, orang-orang lain bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam hidupmu, dalam keluargamu, tambah besar, tambah tinggi. Silakan maju. Ayo, 1 Karolin. Keren nih Karolin, berani ini. Ayo, wah perempuan lagi. Mana laki-laki? Alea. Ayo maju. Jawaban akan. Ayo, ayo maju, maju. Laki-laki mana? Ayo. Wah, Jojo. Ya. Joshua. Ayo. Itu ada 20 loh. Jangan nangis loh. Ayo, apa yang kamu harus buat supaya tambah besar, tambah hikmat, tambah bijaksana? Yo. Udah? Baru 4. Ayo. 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 Nicholas. Siapa lagi? Ayo. Ayo Beril, Lala, Gisel. Ada Jocelyn. Ayo. Joanna. Ayo. Udah ya, nggak nyesel ya. Mei, boleh Mei, Ibu bantu dong Bu. Translate dia Bu. Ayo Bu. Boleh Bu, boleh Bu. Bu, berani aja udah modal Bu. Ayo, dah? Sudah nih anak sekolah minggu nggak mau lagi? Oke, anak remaja, maju siapa yang berani jawab? Dihitung 5. Jangan nanti bilang KGB nggak kasih hadiah, KGB nggak kasih hadiah. Anak remaja membutuhkan, anak remaja itu kan. Ayo, Ibu kasih kesempatan. Ayo, apa yang kamu harus buat? Apa yang kamu bisa buat supaya kamu tambah serupa dengan Tuhan Yesus? Allah menyelamatkan keluarga. Ha? Ayo, dihitung 5 ya. 1, 2, 3, boleh 4. Udah, cuman Revel aja. Daniel, Samuel, Gabriel, Cantika. Oh, Daniel. Oh, Samuel. Ayo. Gabriel. Iya dong. Oke, udah? Udah? Oke. Mengajak beribadah bersama dan berdoa untuk keluarga
agar mau bergumul bersama dan beribadah bersama. Kita harus mengajak keluarga untuk berdoa bersama, belajar tentang firman Tuhan, dan juga beribadah di gereja bersama teman gereja dan juga orang tua. Benar. Ayo, Mi. Berdoa, benar. Berdoa sana. Kita harus berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong ya keluargamu dipulihkan ya. Ayo silakan. ada yang mati. Berdoa dengan segenap hati. Ya, Tuhan tolong ya keluarganya ya. Berdoa dan rajin ke gereja. Iya betul, berdoa dan rajin ke gereja. Ya betul. Apa yang mereka harus lakukan? Yang harus saya lakukan untuk menjadi berkat bagi keluarga saya, yang pertama saya akan mendoakan setiap anggota saya satu-satu, terlebih bagi keluarga saya yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Terus juga dari kelakuan saya sendiri, supaya saya ini bisa jadi berkat bagi orang lain, supaya mereka terberkati dengan adanya saya, terus mengajak mereka ke gereja bersama-sama dengan saya. Yang saya lakukan adalah yang pertama mendoakan seluruh anggota, berdoa bareng-bareng. Misalnya kepala keluarganya nggak ngajak kita ke gereja, nggak ngajak kita baca kitab, bisa kita yang ngajak. Mungkin kan nggak semua anggota keluarga kita kayak orang tua mau ngajak kita ke gereja, mungkin bisa kita yang ngajak, bukannya diajak gitu ya. Gitu aja. Tuh. Yang saya lakukan adalah yang pertama saya akan berdoa bersama, dan yaitu yang kedua percaya kepada Tuhan. Saya sebut ya Nat ya. Tuhan tolong. Kita rindu di dalam keluarga kita, Tuhan melawati. Anak-anak, doakan keluarga kita supaya Tuhan melawati keluarga kita, memulihkan keluarga kita, menyelamatkan keluarga kita, mengampuni keluarga kita. Jadilah seperti Yesus, waktu dia masih kecil, remaja, dia jadi berkat bagi keluarganya. Jelas ya? Supaya seluruh keluarga kita boleh sama-sama mengasihi dan melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan, Tuhan melawati keluarga kami, memulihkan keluarga kami, menyelamatkan keluarga kami, melakukan pembaharuan bagi keluarga kami. Kami rindu bersama keluarga kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami tidak mau keluarga kami tertinggal waktu Tuhan datang kedua kali. Kami rindu keluarga kami, keluarga besar kami, mendapat anugerah keselamatan dan hidup dalam pertobatan. Pakai kami, pakai anak-anak sekolah minggu, jadi berkat bagi keluarganya. Seperti waktu Tuhan Yesus ada di dunia, kami semua tambah besar, tambah tua, tambah mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat. Tolong kami, ajari kami Roh Kudus, ubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita nyanyi lagu ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi
bagi kami Allah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Come on now, let's open up a book. Come on now, and take a long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V, love from the Father's up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Come on now, let's open up a book. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V, love from the Father's up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, ever-faithful, never-ending love. Demikianlah rangkaian acara Natal hari ini.
sudah selesai. Terima kasih buat kakak-kakak Tangguh Boneka. Terima kasih buat kakak-kakak pemain musik, WL, singer, Kak Divi juga, semua saudara-saudara. Sampai ketemu hari Rabu tanggal 24 jam 4 sore. Ya. Lalu tanggal 28 jam 4 sore saya mengundang Ketua Kaum Pria Nasional Bapak Pendeta Ridwan. Beliau didoakan supaya bicara mengenai peran pria agar Allah hadir, melawati, menyelamatkan, memulihkan keluarga. Lalu tanggal 31 tutup tahun jam 4 sore. Tuhan memberkati kita semua, mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa. Bapak, terima kasih. Bapak, kiranya pujian, penyembahan, ibadah, kegiatan sore ini menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami undang Tuhan melawati keluarga kami, memulihkan keluarga kami, menyelamatkan keluarga kami, merestorasi, mentransformasi keluarga kami, dan pakailah kami menjadi alat Tuhan yang baik, yang benar, yang seperti Kristus. Tolong kami semua. Kami rindu bersama keluarga kami melayani Tuhan. Lawati keluarga besar kami juga, supaya tidak ada seorang pun yang akan binasa. Tetapi karena anugerah Tuhan, boleh percaya, menerima Engkau, dan taat kepada firman. Pakai kami Tuhan, menjadi garam dan terang dunia bagi keluarga besar kami dan bagi banyak orang. Sebab Tuhan akan datang kedua kali dan menjemput hanya orang-orang yang beriman dan taat. Tolong kami sungguh-sungguh percaya, taat dan setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Mari angkat tangan kita. Terima berkat. Imani di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita saudara. Cinta Tuhan Yesus, keselamatan dan anugerah Tuhan Yesus bagi kita yang mau meresponinya dengan percaya dan menerima. Persekutuan yang erat dengan Roh Kudus akan membantu kita. Tambah hari, tambah kudus, tambah benar, tambah serupa dengan Kristus. Pulanglah, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Sampai Tuhan datang kembali, kita semua percaya, taat dan setia. Masalah kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara dan melakukan mujizatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Sampai jumpa hari Rabu jam 4.
1, 2, 3.